Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sistem demokrasi kita di Indonesia saat ini sedang mengalami dentuman yang sangat keras. Keadilan yang tidak merata, keadilan yang dirasa hari ini sedang tumpang tindih. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menjerit. Pembodohan terhadap rakyat begitu dibiarkan leluasa terjadi di berbagai pelosok negeri ini untuk kemudian dibantu dengan bansos agar mereka nggak sadar bahwa ternyata faktanya adalah kemiskinan semakin merajalela dan ini dibiarkan. Masyarakat Indonesia tidak boleh cerdas, masyarakat Indonesia harus bodoh, dibiarkan begitu saja kemudian nanti mereka tinggal dikasih bansos untuk kepentingan politik setiap 5 tahunan. Pilkada setiap 5 tahunan. Bansos merupakan satu kegiatan money politik ya. Akhir-akhirnya juga bakalan seperti itu gitu. Nah, dugaan-dugaan pengerahan bansos di menjelang Pilkada 2024 ini semakin nyata dirasa oleh masyarakat Indonesia. Tetapi sekali lagi karena masyarakat dibiarkan menjadi miskin misalnya, masyarakat dibiarkan semakin bodoh misalnya, pendidikan tak lagi dinomorsatukan di Republik Indonesia ini, maka kemudian kebodohan ini harus ditopang oleh bansos yang akan terus disebar gitu di berbagai pelosok negeri ini untuk kemudian tetap mematangkan, mensukseskan acara-acara pemilihan setiap 5 tahunan. Maka teman-teman yang berbahagia, kita juga hari ini dihadapkan dengan isu fufu fafa yang juga rasa-rasanya mendapatkan perlindungan dari oknum-oknum yang berkuasa pada saat ini. Ada seorang menteri yang pasang badan kemudian mengatakan ini bukan akun Gibran Rakabuming Raka, tetapi entah siapa nggak tahu gitu. Nah, kalau situ nggak tahu, kemudian kenapa bisa menyimpulkan hal tersebut? Ya, akun tersebut bukan punya Gibran Rakabuming Raka gitu. Mestinya kamu tuh sebagai seorang pejabat itu sebelum mengatakan ini bukan Gibran, maka kamu sudah mengidentifikasi bahwa ini adalah orangnya gitu. Makanya menteri tersebut berani bilang ini bukan Gibran gitu. Kalau masih bilang nggak tahu, loh kok sudah mengambil kesimpulan bahwa Fufu Fafa adalah bukan Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini yang kemudian masyarakat menilainya, wah semakin bingung. Hari ini kita banyak sekali dihadapkan dengan perang di media sosial yang semakin mencerdaskan bangsa, tetapi juga sekaligus membingungkan anak bangsa gitu. Netizen yang juga berjuang untuk keadilan misalnya, itu dibungkam oleh buzzer-buzzer yang kemudian mengedonkan mentalitas anak bangsa kita. Nah, namun yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana kemudian desakan masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia yang melulu segera Anies Baswedan mematangkan, kemudian mendeklarasikan partai, nggak perlu kemudian bikin ormas terlebih dahulu gitu kan. Ini sangat dominan gitu. Kita coba kemarin melakukan polling ya secara online. Apakah kalian setuju Anies Baswedan mendirikan ormas terlebih dahulu atau langsung bikin partai, atau kalian ragu-ragu gitu. Nah, mereka yang menginginkan Mas Anies Rashid Baswedan langsung mendirikan partai politik, ini lebih daripada 90% ya, persentase publik yang menginginkan hal tersebut. Sementara hanya sekitar 9 atau 8% yang mereka mendukung Mas Anies Baswedan mendirikan ormas terlebih dahulu. Maka kemudian yang ragu-ragu, wah ini sangat kecil ya, persentasenya di atas 2% saja, tidak sampai 5%. Maka bisa kita simpulkan bahwa ini sudah harus dikebut karena melihat kondisi demokrasi yang semakin carut-marut gitu. Anies Baswedan harus segera pasang badan. Karena begini teman-teman, kita teringat sama apa yang disampaikan oleh pepatah lama gitu kan, pepatah Arab kuno. Beliau adalah alim di zamannya gitu, bahwa al-muqtadi khairum minal muqtadi gitu, bahwa seorang pelopor, siapapun dia, kalau dia adalah pelopor ya, maka dia akan tetap lebih baik dibandingkan pengekor gitu. Artinya
kepala kucing itu masih lebih sangar dibandingkan ekornya harimau. Kalau harimau hanya ekornya yang sudah terpotong gitu kan, artinya dia pengekor sifatnya, itu meskipun harimau nggak serem-serem amat gitu. Akan kalah sama kepala kucing yang hanya statusnya ya hewan yang bukan raja hutan. Tetapi hari ini masyarakat Indonesia menginginkan Anies Baswedan ini menjelma sebagai pelopor gitu. Artinya jangan lagi mengekor. Kalau mengekor sampai kapanpun, Anies ini tidak bisa menentukan kebijakan seperti Bapak Prabowo Subianto misalnya. Anies tidak bisa mengambil peran yang jauh lebih dominan dibandingkan para pelopor-pelopor partai, ketua-ketua partai yang hari ini bisa saja membelokkan kepentingannya gitu kan di persimpangan jalan atau di tikungan terakhir. Maka sangat miris sekali kalau kemudian keinginan masyarakat agar Anies Baswedan ini segera membentuk partai politik, segera membangun, mendirikannya gitu kan sebagai pelopor terdepan. Ini kalau kemudian tidak dilaksanakan secara cepat, maka demokrasi ketika sudah sangat hancur lebur, jangan mengatakan, wah kita sudah terlambat. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya juga teringat terhadap pesan teman-teman para para pakar politik, kemudian para pakar komunikasi politik yang hari ini sangat jauh berpikir ke depan, minimal 5 tahun yang akan datang, 2029. Jika Partai Anies Baswedan segera didirikan, kemudian segera dirampungkan syarat, prasyarat, dan lain sebagainya, sesuai dengan aturan perundang-undangan, konstitusi yang ada, maka 5 tahun itu sangatlah cukup untuk kemudian menjadikan Anies sebagai sang pelopor perubahan misalnya. Tetapi kalau kemudian pada akhirnya partai yang hari ini sedang hangat-hangatnya didukung oleh publik, didukung oleh masyarakat Indonesia yang pro keadilan, pro perubahan dari Anies Baswedan, konsepnya yang masih hangat diperbincangkan, ini bisa basi kalau kemudian lewat tanggal 20 Oktober atau kemudian sampai akhirnya tahun depan baru bisa didirikan gitu. Maka gerak cepat adalah bukti nyata bahwa Anies tidak omon-omon. Itu fakta gitu. Jadi omon-omon biarlah nanti setelah bismillah dirikan partai misalnya. Dan ini saya pikir karena sudah sesuai dengan konstitusi, pada akhirnya Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi 2 bulan ke depan Presiden Jokowi akan segera menanggalkan jabatan sebagai presiden, kembali menjadi rakyat biasa, dan Bapak Prabowo Subianto akan berdiri di depan sebagai panglima tertinggi di Republik Indonesia ini gitu kan, sebagai panglima tertinggi di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan seluruh komponen masyarakat Indonesia yang hari ini menaruh banyak harapan terhadap Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Maka urusan sejalan tidak dengan Kim Plus gitu, Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto ini, partainya Anies Baswedan masih bukan urusan gitu. Artinya apa? Karena pertama ini partai baru gitu kan, perlu kemudian administrasi tingkat pusat hingga tingkat anak ranting gitu. Setidaknya ketika sudah benar-benar selesai urusan administrasi kepartaian gitu kan, maka partai politik Anies Baswedan minimal sudah bisa nampak di tengah-tengah masyarakat gitu. Artinya ini loh, partai baru dengan konsep perubahan untuk keadilan Indonesia yang lebih sejahtera dan lain sebagainya. Maka apa gerakan konkret dari Partai Perubahan atau partai apalah gitu kan yang nanti barangkali Anies punya nama tersendiri, karena memang hari ini yang diinginkan publik rasa-rasanya memang Partai Perubahan, kasih nama perubahan dong gitu segala macam, atau ada yang bilang Partai Perubahan Indonesia gitu, PPI. Nah ini juga akan ditunggu-tunggu ya. Selain ditunggu-tunggu masyarakat, seperti apa sih sebenarnya konsep atau manfaat terkecil yang bisa dilakukan oleh partai Anies Baswedan ini untuk diberikan kepada masyarakat yang hari ini sedang dalam keadaan gamang, terombang-ambing oleh kepastian keadilan yang tidak jelas, pendidikan yang semakin merosot, ya, pendidikan agama yang semakin hari semakin terus dikurangin di dunia pendidikan gitu. Ini sangat miris sekali. Maka munculnya sebuah partai yang didirikan oleh Anies Baswedan sekaligus sebagai pelopornya gitu kan, al-mubtadi khairum minal muqtadi gitu, bahwa pelopor akan selalu lebih unggul dibandingkan pengekor gitu.
generasi penerus gitu kan. Maka ini satu sebagai pelopor gerakan perubahan di Indonesia, tentu Anies gitu kan akan mempunyai nilai positif dan energi positif masyarakat ya, berupa dukungan, berupa aspirasi yang bisa diserap selama 5 tahun ke depan. Maka gerakan perubahan yang tidak dibungkus oleh sistem yang atau dengan partai politik atau gerakan yang legal gitu kan di Indonesia ini, maka gerakan tersebut bisa dibilang apa wujuduhu ka'adamihi gitu, adanya seperti nggak ada aja gitu. Makanya nggak salah kalau kemudian Presiden Prabowo misalnya mengatakan, oh ini omon-omon doang, karena legalitasnya nggak ada. Oke lah, punya program segudang harapan gitu, ada ar-roja wal khauf gitu kan, ada harapan besar dari konsep yang dicanangkan atau ingin dibumisasikan di Indonesia oleh Anies Baswedan. Tetapi kalau tanpa legalitas yang mumpuni, yang resmi, yang yang tidak cacat moral gitu kan, yang tidak cacat konstitusi, maka itu tetap saja akan dibilang omon-omon oleh teman-teman. Maka untuk menghindari prasangka-prasangka omon-omon yang sejauh ini terus dikembangkan di media sosial, di komentar-komentar netizen di berbagai setiap kali misalnya Anies memberikan keterangan, setiap kali Anies kemudian menyampaikan pendapat atau dimintai pendapat oleh wartawan, teman-teman rekan-rekan media gitu kan, selalu ada bahasa omon-omon di bawah gitu. Maka ini satu hal yang harus ditepis dengan kemudian segera menjadi pelopor partai perubahan atau partai apapun namanya nanti gitu kan, kemudian segeralah untuk memberikan konsep tersebut, membumisasikan ide perubahan tersebut di tengah-tengah masyarakat, segera kemudian mengambil tindakan gerakan yang nyata di tengah-tengah masyarakat untuk mewarnai sistem demokrasi yang hari ini sudah sangat sulit untuk kemudian bahasanya kita sempurnakan gitu, karena memang terlalu mendinasti, terlalu memfufufafa, ya kan? Hari ini fufufa juga sudah sering ditarik. Ini juga menjadi gelombang arus gerakan masyarakat yang mencemari sistem demokrasi kita. Ini catatan jejak digital yang kemudian hari ini sedang dicarikan cara bagaimana nanti siapa yang akan dikorbankan misalnya untuk menjadi pemilik akun fufufafa yang blasteran gitu, yang tidak original gitu. Nah ini satu pandangan politik, barangkali masyarakat memang perlu diperhatikan oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan sebagai bapak konsep perubahan yang hari ini diharapkan segera mendirikan dan meresmikan legalitas segala macam, formalitasnya juga gitu kan, untuk partai yang beliau ingin dirikan. Dan ini teman-teman menjadi kejutan di akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Nah, dan juga akan menjadi satu pemanas mesin politik. Semua partai politik nanti juga akan berpikir sangat matang dan juga berpikir ulang bagaimana kemudian 2029 ini menjadi bancakan politik mereka, geliat politik mereka gitu. Apalagi Anies nih kan sampai hari ini masih terus anak-anaknya tuh pada setia, sampai-sampai urusan gerakan mencoblos tiga-tiganya di Jakarta ini, meskipun Anies tidak terlibat apapun dalam hal tersebut gitu kan, tetapi ini akan terus dikaitkan dengan si Abah gitu, anak Abah gitu, membuat gerakan akan mencoblos 3 nama sekaligus di pilkada, di pilgub ya, pemilihan gubernur Jakarta. Ada 3 calon ya kan, ada Darmakun, ada Rano Karno di situ, ada Pramono Rano gitu kan, ada Rakus Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Nah, tiga-tiganya ini nanti mau dicoblos semua gitu. Kenapa? Karena ini bukan pilihan mereka, tetapi mereka harus tetap nyoblos. Maka ya udah tiga-tiganya dicoblos gitu. Siapa sih mereka yang melakukan hal tersebut? Gerakan coblos tiga-tiganya ini mereka berdarah daging siapa gitu. Nah, ini dianggap bagian dari Anies Baswedan. Oleh karenanya segeralah Mas Anies Baswedan menerima masukan-masukan, segeralah menjadi pelopor, dibandingkan nanti pada akhirnya hanya akan menjadi pengekor. Al-mubtadi khairum minal muqtadi, bahwa pelopor jauh lebih baik dibandingkan pengekor. Salam perubahan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.